semuanya, kalian pernah nggak sih ngerasa kalau harga-harga sekarang makin mahal? Padahal uang jajan kita segitu-segitu aja. Atau kalian lagi ke pasar dan ibu kalian bilang, dulu harga cabai segini 5.000, sekarang jadi 10.000. Nah, itu namanya inflasi. Dan kali ini aku bakal ngebahas tentang inflasi. Inflasi itu apa sih? Nah, inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah yang besar secara terus-menerus dalam periode tertentu. Bayangin, kalau kita biasanya beli satu butir telur itu 2.000, terus bulan depan jadi 2.500 dan bulan depannya lagi jadi 3.000. Nah, kalau naiknya terus-menerus kayak gitu, ya itu namanya inflasi. Kalau harga naik tapi uang kita nggak ikut naik, maka daya beli makin lemah. Bisa bikin hidup kita makin berat kan? Nah, tapi inflasi juga nggak selalu buruk. Justru inflasi yang stabil itu tandanya ekonomi bergerak. Contoh sederhana, inflasi mempengaruhi kehidupan kita. Misalnya, kamu punya uang 50.000 buat belanja harian. Nah, di tahun lalu kamu bisa beli beras, minyak, telur, dan kopi. Tapi sekarang mungkin kamu cuma bisa beli 3 dari keempat itu, karena harganya naik. Kabar menariknya, di bulan Januari 2020 ini justru Indonesia mengalami deflasi bulanan sebesar 0,76%. Artinya, beberapa harga barang justru turun dibanding bulan sebelumnya. Tapi, kalau dibandingkan tahun lalu, secara tahunan kita tetap mengalami inflasi sebesar 0,76%. Jadi, kalau kamu ngerasa harga listrik agak turun atau tomat lebih murah, itu memang benar karena data dari BPS juga menunjukkan bahwa penurunan tarif listrik adalah penyumbangan deflasi paling besar di bulan ini. Tapi bukan berarti semua harga turun ya, masih ada juga beberapa barang yang naik harganya dan bikin inflasi secara tahunan. Misalnya, emas perhiasan, minyak goreng, rokok keretek, cabai rawit, dan kopi bubuk. Kalian tahu gak sih, inflasi paling tinggi bulan ini ada di Papua Pegunungan dan Jayawijaya, mencapai 4,55%. Itu cukup tinggi, artinya di sana harga-harga makin mahal. Tapi ada juga loh daerah kayak Gorontalo yang malah mengalami deflasi, harga-harga turun bahkan sampai minus 1,71%. Dampak buat kita dan pemerintah itu apa sih? Nah, buat kita sebagai masyarakat, inflasi rendah itu bisa jadi enak karena harga stabil. Tapi kalau terlalu rendah, bisa jadi tanda ekonomi lagi lesu. Misalnya, orang-orang jadi nunda belanja, pengusaha nunda produksi, dan akhirnya lapangan kerja juga nggak berkembang. Makanya, tugas pemerintah dan Bank Indonesia itu berat, harus jaga inflasi supaya nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu rendah. Jadi, kesimpulannya, inflasi itu penting banget buat kita. Nggak cuma urusan ekonomi negara, tapi juga urusan dapur, bahkan gaya hidup. Dan sekarang, meski inflasi Indonesia lagi rendah, kita tetap harus bijak mengatur pengeluaran. Dan pemerintah harus terus jaga kestabilan ekonomi. Sekian dari saya. Thanks for watching.